Peluang Inter Milan perlebar jarak di puncak klasemen Serie A. Skuad asuhan Christian Chivuc ini unggul 5 poin dari AC Milan dan 9 angka dari Napoli. Keunggulan tersebut memberi ruang aman. Tetapi jadwal padat membuat konsistensi menjadi kunci utama dalam perburuan Scudetto. Inter mencatat 10 pertandingan Serie A tanpa kekalahan dengan produktivitas gol yang tinggi. Catatan itu menempatkan mereka sebagai salah satu tim paling efektif di 5 liga top Eropa musim ini. Kemenangan 2-0 atas Borussia Dortmund di Liga Champions juga menambah kepercayaan diri tim. Namun, hasil tersebut hanya cukup membawa Inter ke babak playoff karena gagal finish di 8 besar fase Liga. Federico Di Marco tampil menentukan lewat gol tendangan bebas spektakuler pada laga tersebut. Gol itu menegaskan perannya sebagai salah satu pemain paling konsisten dalam skema permainan Chivuc. Fokus Inter kini terbelah antara kompetisi domestik dan Eropa. Akan tetapi, 4 laga Serie A berikutnya, termasuk melawan Cremonese, menjadi penentu jarak mereka dengan para rival sebelum agenda Liga Champions berlanjut. Kontroversi laga Cremonese versus Inter Milan, luka bakar di kaki, Marotta minta maaf. Laga Cremonese versus Inter Milan pada pekan ke-23 Serie A, Senin 2 Februari dini hari WIB, menyisakan cerita kelam di balik kemenangan Nerazzurri. Duel yang berakhir dengan skor 2-0 untuk Inter itu ternoda oleh insiden flare yang mengenai Emil Audero. Kiper timnas Indonesia tersebut menjadi korban lemparan suar dari tribun belakang gawang yang dijaganya pada menit ke-59. Berdasarkan laporan sejumlah media Italia, tribun tersebut diisi oleh pendukung tim tamu. Situasi tersebut memaksa pertandingan di Stadion Giovanni Zini dihentikan sementara. Ledakan keras terdengar, asap memenuhi udara, dan perhatian tertuju pada Audero yang tergeletak usai terkena flare. Audero sempat menjalani pemeriksaan medis sebelum laga dilanjutkan. Keputusan untuk tetap bermain diambil setelah kondisinya dinyatakan cukup aman, meski jelas insiden tersebut berisiko besar bagi keselamatan pemain. Secara teknis, pertandingan tetap berjalan sesuai rencana. Inter Milan mengamankan kemenangan lewat gol Lautaro Martinez dan Piotr Zielinski, sementara Cremonese gagal memanfaatkan momentum gangguan pertandingan. Namun, hasil di papan skor seolah menjadi catatan minor dibanding sorotan terhadap keselamatan pemain. Insiden ini langsung memantik diskusi luas soal keamanan stadion dan perilaku supporter di Serie A. Surat kabar La Gazzetta dello Sport dan Corriere della Sera mengungkap bahwa pelaku akhirnya teridentifikasi setelah mendatangi rumah sakit di Cremona dengan cedera parah di tangan. Ia dipastikan akan ditangkap dan dikenai larangan masuk stadion. Presiden Inter Milan, Beppe Marotta, bergerak cepat meredam situasi. Ia secara terbuka mengutuk tindakan hooligan tersebut dan menyampaikan permintaan maaf kepada warga Cremona, sembari berharap otoritas tidak menjatuhkan sanksi kolektif kepada seluruh pendukung Nerazzurri. Harapan Inter Milan reuni dengan Ivan Perisic pupus. Ivan Perisic kembali dikaitkan dengan Inter Milan pada bursa transfer musim dingin ini. Namun kabar terbaru menunjukkan peluang itu tidak terbuka. Spekulasi mengenai masa depan winger Kroasia itu sempat berkembang di Italia. Inter disebut mencari opsi berpengalaman di sektor sayap. PSV akhirnya memberi pernyataan tegas soal situasi Perisic. Klub Belanda itu memastikan sang pemain tetap menjadi bagian tim. CEO PSV Marcel Brands menegaskan posisi klub soal Ivan Perisic. Ia berbicara kepada NOS jelang laga Eredivisie melawan Feyenoord. Brands menyatakan banyak hal ditulis mengenai Perisic, namun klubnya tidak pernah menerima kabar resmi terkait transfer tersebut. Banyak yang ditulis tentang Perisic, tetapi kami tidak pernah mendengar apapun. Kami sudah berbicara dengan sang pemain. Dia memang dihubungi. Tampaknya memang begitu cara kerja sekarang. Tetapi dia tetap bertahan. Itu saja, ujarnya. Dikutip via Kinternews. Komentar tersebut menutup peluang Inter merekrut kembali Perisic musim dingin ini. Rumor sebelumnya menyebut Nerazzurri mencari solusi jangka pendek di sayap. Perisic dinilai sebagai opsi berpengalaman yang memahami klub. Namun sikap PSV tidak memberi ruang negosiasi. Klub Belanda itu menganggap Perisic penting dalam fase krusial musim ini. Karena itu mereka tidak berniat melepasnya. Inter tegaskan Fratesi bertahan. Liverpool gencar manuver untuk Dumfries. Inter Milan terus menjadi sorotan di Serie A dengan berbagai manuver dan strategi transfer yang menarik. Presiden Inter, Beppe Marotta, menegaskan bahwa Davide Fratesi tidak akan bergabung dengan Nottingham Forest, meskipun nama-nama besar seperti Liverpool sempat menghubungi untuk Denzel Dumfries. Namun, Marotta menjelaskan bahwa saat ini belum ada kondisi yang tepat untuk merekrut Moussa Diaby atau memulangkan Ivan Perisic. Di tengah spekulasi transfer, Fratesi mendapatkan kesempatan langka untuk tampil sebagai starter. Marotta menekankan bahwa meskipun Fratesi ingin mendapatkan waktu bermain lebih banyak, dia tidak pernah menyatakan keinginan untuk meninggalkan Inter. Kami tidak ingin menahan pemain yang ingin pergi. Namun Fratesi belum pernah mengungkapkan keinginan tersebut, ujar Marotta kepada Sky Sport Italia. Di sisi lain,
Inter harus menghadapi krisis pemain dengan Carlos Augusto, Nicolo Barella, Hakan Calhanoglu, dan Denzel Dumfries yang absen. Dumfries yang baru menjalani operasi sempat menjadi incaran Liverpool. Tetapi Marotta menegaskan bahwa tidak ada pembicaraan serius terkait transfer pemain asal Belanda tersebut. Liverpool memang sempat menghubungi kami. Tetapi itu hanya pertanyaan biasa yang tidak berdampak apa-apa selain membuat situasi tidak stabil. Dumfries tetap bersama kami, jelas Marotta. Inter luncurkan manuver terbaru untuk Gaet Diaby dari Al Ittihad. Inter Milan tidak menyerah dalam usaha mereka untuk mendapatkan Moussa Diaby. Klub raksasa Serie A ini kembali mengajukan tawaran baru untuk meminjam winger Prancis tersebut dari Al Ittihad, dengan kewajiban pembelian di masa depan. Sumber terpercaya seperti Sky Sport Italia dan Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Inter tetap bertekad mendatangkan Diaby, meski tawaran awal mereka sempat ditolak. Skuad asuhan Nerazzurri ini telah menyusun strategi baru dengan memberikan tawaran pinjaman yang disertai kewajiban pembelian, tergantung pada kondisi tertentu yang harus dipenuhi. Inter Milan bahkan menyesuaikan nilai kewajiban pembelian mereka menjadi 28 juta euro, lebih rendah dari angka awal 35 juta euro. Langkah ini diambil untuk menjembatani kesepakatan dengan klub asal Saudi tersebut. Kabar dari Italia menyebutkan bahwa Inter semakin optimis bisa mencapai kata sepakat dengan Al Ittihad. Sementara jawaban dari pihak klub Saudi diharapkan datang dalam beberapa jam ke depan. Efek domino. Inter Milan coba bajak pemain Liverpool ini? Klub Premier League. Liverpool berpotensi kehilangan Curtis Jones di bursa transfer musim dingin ini. Sang pemuda dikabarkan kini masuk dalam radar klub Serie A, Inter Milan. Nasib Jones sedikit banyak berubah semenjak Arne Slot menjabat sebagai manajer Liverpool. Menit bermainnya berkurang drastis, dan ia kerap dimainkan di posisi yang bukan posisi terbaiknya. Fabrizio Romano melaporkan bahwa situasi Jones ini ternyata dipantau oleh Inter Milan. Raksasa Italia itu dilaporkan berminat untuk memboyong sang pemuda ke San Siro di musim dingin ini. Ketertarikan Inter terhadap Jones bukan sekedar wacana semata. Nerazzurri saat ini sedang bernegosiasi dengan Liverpool untuk transfer sang pemuda. Inter berencana untuk meminjam sang pemain selama 6 bulan. Nantinya di akhir masa peminjaman ada klausul bagi Inter untuk membeli Jones secara permanen dari Liverpool. Saat ini kedua klub sedang intens melakukan proses negosiasi. Inter berharap bisa meyakinkan Liverpool untuk melepas Jones ke tim mereka.